Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nasihuluda dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, kelompok 11 Water Squad. Berbicara mengenai leadership atau kepemimpinan, maka kita tidak bisa jauh dari pemimpin. Nah, teman-teman, sebelumnya perlu kita pahami nih, ada perbedaan yang mendasar antara seorang pemimpin dengan kepemimpinan. Nah, kalau teman-teman melihat ya, kita tarik sedikit lebih jauh, bahwasanya dari akar kata mendasar, pemimpin berarti memiliki sebuah arti seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan suatu kelompok atau tim yang dimilikinya dalam mencapai satu target ataupun tujuan tertentu. Nah, berbeda dengan hal itu, kepemimpinan adalah sebuah seni atau metode atau kemudian cara ya yang menunjukkan bagaimana seseorang tersebut bisa mengendalikan dan juga menjadi acuan bagi kelompok atau timnya dalam mencapai target atau tujuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau leader dan juga kepemimpinan atau leadership di sini memiliki makna yang berbeda, tapi memiliki keterkaitan dan juga korelasi yang sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian berbicara mengenai kepemimpinan ya, itu apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi seseorang itu dalam memimpin sebuah organisasi atau tim. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah mengutip sebuah pendapat dari sosok tokoh yang ahli dalam bidang kepemimpinan atau leadership, yaitu Joseph Reitz dan kawan-kawan. Dalam tulisannya dikatakan bahwasanya terdapat beberapa faktor dan juga hal yang memengaruhi bagaimana sih seseorang itu melakukan kepemimpinan atau leadership gitu. Jadi yang pertama itu adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini sangat memengaruhi loh teman-teman, bagaimana kalian itu akan memimpin sebuah tim atau kelompok yang akan kalian bawa. Kepribadian teman-teman, bagaimana teman-teman menyikapi satu sama lain, bagaimana teman-teman bersosialisasi dan lain sebagainya, itu juga sangat menentukan dari kepribadian teman-teman yang ada dalam diri teman-teman masing-masing. Nah, kemudian teman-teman yang kedua adalah perilaku kita. Bagaimana teman-teman itu berinteraksi antara satu dengan lain, bagaimana interaksi antara seorang lead atau ketua dengan anggota, bagaimana interaksi anggota kepada ketuanya atau gitu sebaliknya, dan juga bagaimana teman-teman itu memandang hal sekitar dan juga reaksinya bagi diri teman-teman. Nah, itu adalah hal-hal yang memengaruhi dalam kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah iklim kerja atau lingkungan. Tentunya ketika teman-teman berada dalam suatu kelompok atau suatu tim di sebuah wadah organisasi, baik itu organisasi kerja, organisasi pendidikan atau sekolah dan lain sebagainya, itu pasti kita memiliki namanya lingkungan kerja. Bagaimana lingkungan tersebut berjalan, bagaimana iklim tersebut mewarnai cara teman-teman melakukan kepemimpinan, itu sangat berpengaruh bagi teman-teman dalam melakukan leadership atau kepemimpinan. Kemudian juga yang keempat di sini teman-teman ada karakteristik. Nah, hal ini mungkin memiliki pengertian yang sedikit relevan dengan kepribadian yang pertama tadi kita bahas, di mana karakteristik ini menunjukkan sikap yang signifikan pada seorang pribadi tertentu, bagaimana cara dia menjalani kehidupan, bagaimana cara dia berteman dan juga interaksi pada diri sendiri, interaksi pada orang lain, interaksi pada lingkungan, itu juga semua masuk dalam ranah karakteristik. Tentunya karakteristik ini mengacu bagaimana teman-teman nantinya bisa melakukan leadership atau memimpin kelompok dan juga tim teman-teman dalam mencapai suatu target dan juga tujuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tugas. Ini bisa kita artikan sebagaimana tujuan ya ataupun target yang akan kita capai. Seberapa realistis itu, seberapa jauh tolak ukur teman-teman dalam menggapai satu tujuan tersebut. Nah, itu juga akan memengaruhi bagaimana teman-teman akan bersikap ataupun menentukan cara leadership teman-teman, cara kepemimpinan teman-teman dalam menggerakkan seluruh anggota dan juga timnya dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, kurang lebih teman-teman sedikitnya beberapa hal tadi yang saya sebutkan adalah faktor-faktor yang memengaruhi cara teman-teman melakukan kepemimpinan atau leadership menurut Joseph Reitz dan kawan-kawan dalam tulisannya. Yaitu diantaranya adalah kepribadian, perilaku, iklim atau lingkungan kerja, karakteristik dan juga kebutuhan tugas ataupun target pencapaian teman-teman. Itu aja dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.